Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Bang Mehmet ya di acara yang udah nggak asing lagi buat kita semua, terutama penggemar podcast, yaitu di Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Ya Sobat Ide, hari ini spesial lagi nih tamu yang kita hadirkan, yaitu dua orang yang memang cukup konsen dalam pelestarian seni budaya, terutama seni budaya asli Kota Depok. Ya, kita langsung aja kenalan dengan Bapak Haji Dahlan. Assalamualaikum Mbak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mpok Nina. Ya, Bang Emet. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Haji sehat, Bapak Haji? Alhamdulillah. Mpok Nina sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bapak Haji sama Mpok Nina udah berkenan hadir memenuhi undangan kita ya di Ide Podcast, dan kita sedikit akan ngobrol-ngobrol nih, terutama tentang gelaran akbar yang rencana akan dilaksanakan oleh Koot dan Pemda Kota Depok dalam hal ini Disporiata. Kebetulan orang-orang Depok, dan Mpok Nina Susana adalah sekretaris umum, begitu ya, Mbak? Ya. Bahwa bener ya, sebentar lagi kalau nggak salah tanggal 3 sampai 5 ya akan ada event namanya Lebaran Depok. Nah, mungkin teman-teman Ide Podcast masih sedikit asing nih dengan istilah Lebaran Depok, terutama generasi muda nih, milenial. Bisa dijelasin Mbak atau Mpok Nina, apa sih Lebaran Depok itu? Berkaitan tadi pertanyaan Bang Mehmet masalah Lebaran Depok. Kenapa sih namanya Lebaran Depok? Ya, ini pertama karena kita mengangkat budaya, kebiasaan di hari raya dan menjelang hari raya orang-orang Depok. Ya, jadi kita namakan Lebaran Depok. Kan di Jakarta juga ada Lebaran Tanah Abang. Jadi tergantung daerah sebetulnya. Jadi lebarannya semua daerah tuh banyak nama-namanya. Istilahnya ya. Istilahnya. Dan untuk memudahkan, karena ini kita mengangkat tradisi, kebiasaan dan budaya Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran orang-orang Depok, nah kita namakan Lebaran Depok. Nah, pertama mungkin ini Lebaran Depok ini kita adakan 3 hari. Memang cukup melelahkan sebetulnya Po ya, panjang bikin Lebaran. Orang bikin 1 hari aja udah luar biasa. Capeknya. Ini sampai saat ini Babu udah pakai tungket nih. Capean kurang minum. Udah banyak yang begadang. Mudah-mudahan pada sehat semua. Amin. Nah gini, kebiasaan orang Depok itu menjelang hari raya Idul Fitri itu 2 atau 1 hari sebelum hari raya itu motong kebo andil. Kebo andil. Kebo andil itu kebo yang dibeli rame-rame. Yang dibeli bareng-bareng, kalau kata orang Depok itu bancongan. Kalau kata orang Jawa itu urunan. Iya. Arisan, juga arisan bareng-bareng gitu ya. Misal 20 orang beli kebo 20 juta, satu orangnya 1 juta. Dapat kebo dipotong, dibagi sama itu. Ya. Dari semua daging, tulang, jeroan sampai kulit itu dibagi rata, ditimbang. Itu yang namanya kebo andil. Untuk persiapan kebutuhan daging hari raya. Nah, ini kan di Depok sudah hampir sudah hampir hilang nih. Tradisi ini sejak tahun 80-an lah, sudah hampir hilang nih. Gitu ya. 85 udah hampir hilang. Nah, kami dari kumpulan orang-orang Depok atau Koot berbudaya, sekarang kita tambah berbudaya. Nah, mengangkat kembali tradisi atau kebiasaan. Ya sebetulnya capek ya kalau kita ngangkat tradisi, tapi karena ini tradisi yang harus kita pertahankan agar generasi muda tahu bahwa di Depok menjelang hari raya itu ya orang Depok dulu beli kebo. Orang Depok tuh nggak ada kebo adanya. Iya. Kebo andil. Iya, kebo andil. Ya, alhamdulillah dengan adanya Koot ini udah 4 tahun ya Po ya. 4 tahun kita laksanakan, dan ya bawa wali kota ikut terus ya. Ikut terus, bawa wakil, sekda, ini alhamdulillah ikut ya. Memang kita nih terima kasih lah kepada pemerintah daerah. Ide-ide kita bukan ide lah, kita mengangkat budaya kembali ini disupport atau direspon oleh pemerintah. Bahkan yang nyembelih pun Pak Wali Kota kemarin. Ya, nah ini di Lebaran Depok ini besok nih hari Jumat tanggal 3 Juni
ini kita setelah ba'da Jumat ini akan menyembelih atau memotong kebo andil gitu. Dan hari keduanya yaitu pasar penghabisan. Kenapa dibilang pasar penghabisan? Depok dulu pasarnya pasar tradisional. Biasanya hari pasar tradisional itu hari raya Idul Fitri sampai +3 ataupun satu minggu, kira-kira 3 hari atau 1 minggu setelah hari raya Idul Fitri itu pasar masih tutup. Makanya di hari terakhir ya, 1 hari sebelum hari raya itu semua orang Depok belanja di sana untuk kebutuhan hari raya, pakaian, berbagai macam itu kebutuhan itu di pasar terakhir atau pasar penghabisan namanya. Nah ini besok kita adakan lagi, temanya hari Sabtu itu tanggal 4-nya pasar penghabisan. Nah terus hari raya Idul Fitri, hari H-nya nih hari bergembira, biasanya keluarga ya saling mengantarkan makanan di dalam rantang. Isinya ada nasi, ada daging, ada ikan. Itu biasanya dari keluarga yang muda Ke yang tua. dari anak ke orang tua. Dan Istilahnya nyorok ya, bukan? rantang, Nganter. nganter istilahnya, nganter rantang, nganter aja ya. Nganter. Jadi istilah nganter. Nah, ini kan juga sudah hampir hilang gitu ya. Makanya kalau kita tidak buat event acara nanti kan hilang. Ya. Jadi kebiasaan budaya yang dilakukan oleh orang Depok di hari raya Idul Fitri ini sudah mulai hilang. Nah, makanya kita kumpulan orang-orang Depok membuat event dengan pemerintah ya. Kita ngajak pemerintah dengan pemerintah membuat satu kegiatan setelah 1 bulan hari raya ini kita gelar Lebaran Depok. Intinya kita mengulangi kegiatan, mengulangi budaya yang dilakukan oleh orang-orang tua kita. Seperti itu gambaran besarnya. Jadi singkatnya tradisi-tradisi pada saat lalu kita angkat lagi supaya bisa dilestarikan dan anak-anak muda masyarakat Depok kan heterogen nih, setidak-tidaknya tahu nih budaya asli yang ada di Kota Depok. Cukup menarik ya, Mbak. Tadi penjelasan dari Bapak. Nah, kalau Ponina? Ya, Bang Mehmet, Bapak Dahlan, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan bahwa sebetulnya kita nih kumpulan orang-orang Depok itu konsen terhadap seni budaya dan bahasa gitu ya, dan kita juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa Depok tempo dulu tuh ya seperti itu gitu, berikan gambaran. Jangan sampai anak-anak kita, anak cucu kita nggak tahu budaya Depok yang sebenarnya seperti apa gitu ya, seni budaya Depok seperti apa. Kita ingin menunjukkan bahwa ini loh seni budaya Depok, termasuk tadi motong kebo, pasar penghabisan, terus nganter rantang gitu kan. Sekarang memang sudah nggak ada, diganti dengan itu ya, Mbak, biskuit. Gitu. Parcel itu kan perjuangannya kurang gitu ya, rasa kedekatan antara keluarga itu kurang. Tapi dengan nganter rantang, ada di situ ada semur kebo tuh biasanya, semur daging ya. Kalau kita bilang ikan kebo ya, Mbak, dulu gitu ya. Terus ada ikan emas biasanya di pesmol tuh, kalau kita bilangnya di acar. Itu ada bihun, mie dan seterusnya. Nasi itu biasa tuh satu paket rantang kita nganter ke saudara kita, ke orang tua kita gitu ya, ke uwa-uwa kita, encing kita biasanya gitu. Kalau sekarang kan udah hilang itu ya. Nah, kita ingin mengedukasi kembali kepada anak-anak kita gitu, masyarakat Depok, bahwa ada andilan kebo, ada patungan. Ini kan maknanya patungan itu kan rereongan, nyicil gitu ya. Kalau beli di pas hari Lebaran kan mahal. Ya, uangnya terbatas, tapi dengan nyicil 1.000-2.000 zaman dulu gitu. Dan ini kita konsen ke sana sudah tahun keempat, dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan kita didukung oleh pemerintah kota gitu, dari sisi support Pak Wali, termasuk dari sisi penganggaran gitu ya. Kita awal koot bangkit kembali ya, Pak. Kita bilang bangkit kembali itu tahun 2018. Dan di 2019 kita mencoba mengangkat ini Lebaran Depok 2019 itu dengan pembiayaan kita anggota gitu ya, para anggota koot, masyarakat, support dari masyarakat termasuk Pak Wali. Nah, di tahun 2020 kan pandemi ya, Pak. Kita istirahat dulu gitu ya. 2021 kita terbatas melaksanakan kegiatan Lebaran Depok, terbatas dengan tema nyorok ke Bapak Wali. Masih itu diselenggarakan ya? Masih diselenggarakan tapi dengan terbatas gitu ya, dan itu sudah mulai ada pembiayaan dari pemerintah ya, dari APBD
Dan ini kami sangat bersyukur gitu ya bahwa kegiatan-kegiatan kami disupport penuh. Dan alhamdulillah tahun ini kita coba angkat dengan pandemi yang sudah mulai masuk level 1 di Kota Depok, dan kita ingin juga seni budaya ini bisa muncul gitu ya. Dan kita juga men-setting kegiatan ini ya dengan tema budaya gitu, dari mulai panggung semuanya kita coba seni budaya. Memang tidak seluruhnya ya, Pak. Tidak seluruhnya menggambarkan zaman tempo dulu gitu ya, tapi paling tidak situasi kebetawiannya. Kan Betawi Jakarta dengan Betawi Depok dia agak berbeda gitu ya. Berbeda dari sisi ngomong juga udah beda gitu. Nah, Betawi Depok kayak saya nih ngomongnya begitu kayak Babak tadi. Nggak ada ye gitu ya, Pak. Iya lu apa lu gitu kan. Ya karakternya model-model kayak kita to the point gitu orang-orangnya. Jadi inilah yang ingin kita sampaikan. Jangan sampai anak-anak kita gitu, orang-orang Depok, kalau orang Depok ngomong dianggap kasar gitu. Padahal ya memang seperti itu, seperti orang Medan. Memang seperti itu gitu. Nggak usah malu jadi orang Depok, nggak usah malu dengan bahasa Depok gitu ya, nggak usah malu dengan seni budaya Depok gitu. Ini kewajiban kita untuk mengangkat. Inilah barangkali kita gitu dari Koot Berbudaya gitu ya, ingin terus mengajak ya kepada saudara-saudara kita, masyarakat kita, terutama ASN nih, ASN Kota Depok gitu ya, untuk ikut nanti di tanggal 3, 4, 5 gitu ya di lokasi Lebaran Depok di perumahan Silaet Sawangan. Dan memang kita kan belum punya lokasi yang tepat pas nih, yang tetap nih Bang Ahmed gitu ya. Dan alhamdulillah Baba Dahlam nih luar biasa nyari lokasi gitu. Kalau dulu kan di Surpai, Sawangan Village gitu, Sawangan Perumahan Sawangan Village, gerbang Sawangan Village, tapi bikin macet sedepok gitu. Sampai masyarakat itu dari Margonda aja udah mulai macet. Kita kan nggak mau juga gitu ya, Pak Wali juga jangan macet Pok gitu ya. Ya udah kita cari lagi, Baba cari survei, ternyata ada perumahan Silaet Sawangan ya di Bojong Sari gitu ya. Perumahan baru tuh kayak. Perumahan baru gitu ya, nggak apa-apa nih sekalian promosi. Baik ini Pak, ini nggak apa dah, saling menguntungkan gitu ya. Dan kita juga dapat lokasi yang bagus gitu, tempatnya luas gitu ya. Cuman memang agak panas gitu ya. Nanti kita 3, 4, 5 ini kita di lokasi di sana. Alhamdulillah ini disupport oleh masyarakat dan para pengusaha ya Pak. Gitu ya. Memang ada pembiayaan dari pemerintah kota, tapi memang belum ya memadai lah gitu ya. Tapi ini kita menjadi satu acuan juga, cambuk bagi kita untuk terus berkreativitas, berkreasi gitu ya. Terus juga untuk suksesnya acara ini gitu ya. Kita melibatkan dari seluruh potensi gitu ya, potensi masyarakat Depok tentunya, karena masyarakat Depok itu kan ada yang pengusaha, masyarakat umum dan macam-macam lah gitu. Ini yang kita coba gali dari potensi-potensi termasuk pembiayaan. Dan juga nanti di hari Jumat nih kan kita ada bedah buku. Nah, nanti saya sih mengharapkan ini para ASN ya bisa ikut hadir karena itu buku judulnya Milir. Milir itu dulu kebiasaan orang Depok kerja gitu ya, mau dagang atau milir ke Jakarta, milir bahasanya Betawi. Karya siapa tuh, Pok? Kayak karya orang Depok gitu, Kiai Samsul Yakin. Itu asli orang Depok dan beliau itu dosen UIN gitu ya. Dan dia penulis gitu ya, dia penulis. Dan ini yang harus kita sampaikan juga bahwa kebiasaan orang Depok tuh, orang-orang tua kita itu kerja, mau dagang, mau kerja itu seperti apa, naik kereta. Kereta tuh dari stasiun Depok lama ya, Pak. Depok Baru, Depok Lama gitu. Dulu belum ada Depok Baru, Depok Lama doang, mau Pondok Cina stasiun ya. Itu digambarkan di dalam buku itu, dan saya berharap ini bukan hanya sekedar gelar seni budaya gitu ya, tapi ada sisi ilmiahnya gitu ya, sisi ilmiahnya juga. Dan ini memang karya orang Depok. Ini penting sekali, barangkali saya menghimbau nih seluruh ASN barangkali bisa hadir di sana. Kayaknya pada hari Jumat. Jangan ASN aja kali, Po. Seluruhnya. Semuanya ya. Iya, orang, kan nih The Podcast banyaknya diinin oleh ASN ya. Gitu, jadi saya menghimbau lah, mengajak gitu ya, biar tahu tuh ya, kebiasaan-kebiasaan orang tua kita seperti apa. Itu Bang Mehmet. Iya, luar biasa, cukup menarik tadi yang disampaikan Bapak Haji Dahlan dan Pok Nina ya terkait Lebaran Depok. Ternyata memang itu tradisi-tradisi zaman dulu yang coba digali kembali. Nah, dari tadi yang disampaikan Bapak nih banyak istilah-istilah yang jujur saya baru dengar juga, kayak tadi ada motong kebo andil gitu ya. Jujur saya kan memang pendatang nih dari Depok. Nah, itu juga sangat menarik buat saya karena saya sangat interest juga, tertarik dengan budaya-budaya yang ada di Kota Depok.
tadi ada motong kebo andil, pasar penghabisan, ya kan. Mungkin istilahnya sama, mungkin maknanya sama, tapi mungkin istilah di daerah lain mungkin berbeda ya. Nah, selain itu tuh, Mbak, tadi motong kebo andil, pasar penghabisan, acaranya apa lagi tuh, Mbak? Ya, hari Jumat itu tadi disampaikan Puan Nina, ada juga tradisi yang diangkat, yaitu lomba nganam kulit ketupat. Oh, nganam. Jadi kita adakan Nganyam lomba gitu ya. nganyam. Ya. Orang Kalau orang Depok tuh nganam. Oh, iya. Nah, yang kedua ada lomba bikin uli. Numbuk. Ya, numbuk Numbuk uli. uli. Ya, bikin Itu uli. ketan Ketan ditumbuk ya. Nanti Bikin kita Iya. karena kan setiap orang tuh rasanya beda-beda, tumbukannya halus apa tidak. Iya. Nah, itu ada emak-emak atau ibu-ibu orang Depok itu besok pada numbuk uli di hari Jumat nih. Nah, caranya dibuka sama Pak Sekda ya, Pak ya. Iya. Untuk motong kebo andil, bedah buku, terus agenda numbuk uli, terus lomba nganyam atau nganam, orang Depok nganam kulit ketupat. Oh, ya. Ya, nanti hari Jumat itu setelah Ba'da Jumat itu digelar. Juga ada musik gambang kromong. Dan itu sudah ada nanti pasar penghabisan udah mulai buka itu. Ya, UMKM sudah mulai dagang, banyak makanan-makanan tradisi Depok nanti ada dodol, uli, tape, geplak, berbagai macam makanan. Ada Lapis. kemarin ada rengkambang, po bilang tuh wajik gitu ya. Kalau orang Rawadenok bilang rengkambang, kalau orang Beji bilang wajik. Wajik, orang Beji mah. Antarin aja beda istilah ya. Batok saya sama Bapak kemarin. Agak ada Beji mah kambang saya bilang. Sebetulnya rengkambang sama wajik memang tidak beda gitu ya. Kalau wajik itu kan tidak ditumbuk, tapi kalau rengkambang itu ketannya ditumbuk baru dikasih gula. Ada sedikit perbedaan. Dan hari Sabtunya itu ada pasar penghabisan. Nanti dibuka oleh Baba atau Abang Wakil Wali Kota. Iya. Ya, pasar penghabisan, terus tampilan seni sekota Depok dari sanggar-sanggar. Ada silat, ada tari, ada yang nyanyi, tari Betawi, ada lenong, berbagai macam nanti tampilan-tampilan dari semua kecamatan itu di hari Sabtunya. Iya. Nah, hari Minggunya, hari H-nya, tadi di samping ada pawai dari antara ini pawai dilombakan ya dari kelurahan. Dan ini kita lihat mana yang paling unik gitu ya, bukan yang paling mendekati pakaian tradisinya, terus jumlah pesertanya, terus properti ya, properti yang dibawa. Biasa hari raya itu macam-macam kan, ada mainan anak-anak, terus ada hal-hal yang berkaitan dengan hari raya itu banyak. Nanti panitia akan melihat dari kelurahan mana. Ini ada 4 kecamatan ya, Po ya, yang ikut, Kecamatan Bojongsari, Sawangan, Limo, dan Kecamatan Pancoran Mas. Tapi ada beberapa kecamatan juga mau ikut. Bang. Iya, nanti ada tambahan, ada kelurahan-kelurahan di luar Beji kecamatan. Iya, mau ikut, Beji pada ikut. Mungkin ini panjang sekali nanti di hari Minggu itu arak-arakan ya. Kalau orang Depok itu arak-arakan namanya. Pawai, ada juga yang bilang ya kalau bahasa istilah kerennya karnaval gitu ya, tapi kalau karnaval kan itu bahasa asing. Kita pakai bahasa Depok sekarang. Bahasa Depok ini harus dipakai lagi lah. Nah, terus Koot juga sudah mencetak kamus yang kedua dan sudah didaftar di SBN. Insya Allah masuk jadi pelajaran pengayaan di di Dinas Pendidikan di SD maupun Kamus SMP. bahasa Depok. Iya. Nah, besok juga Kalau rencananya ngerti bahasa Depok. Iya. besok rencananya mau dijual nanti di pasar itu. Iya. Hanya 75.000. Nanti bisa tahu. Nah, di situ dijelasin bukan kamusnya ora tidak gitu ya. Tadi bagaimana pemanfaatan ora gitu ya. Ora ini kan bisa berbagai macam makna gitu ya. Jadi orang Depok itu kalau ora itu sama juga embung, tidak gitu ya. Ora, embung itu sama artinya tidak. Nah, banyak bahasa Depok ini kan bahasa serapan kayak ya? Bahasa serapan. ya? Depok Bahasa ini Jawa bahasanya kan bahasa Iya. serapan. Serapan justru yang paling besar ini setelah baba pilah-pilah itu bahasa Jawa yang paling banyak diserap di Kota Depok. Bukan malah bahasa Sunda ya? Iya, bahasa Sunda sedikit sekali gitu. Kebanyakan bahasa Jawa. Karena ini menurut konon ceritanya bahwa daerah Depok ini daerah perlintasan tentara Mataram. Mau menuju ke Banten atau dari tentara Banten. Jadi makanya Depok ini daerah asal kata dari Padepokan. Padepokan. Ya, dulu tentara Mataram gitu ya. Jadi banyak keturunan dari orang Depok ini, orang dari
Tentara Mataram maupun dari Banten. Jadi perpaduan dan orang Melayu ya, orang Melayu. Jadi bahasanya bahasa Serapan, bahasa Depok ini banyak perbedaannya dengan bahasa Betawi. Iya. Betawi ini kan Jakarta mungkin lebih terpengaruh dengan Arab ya. Arab. Kita juga karena banyaknya yang tadi Bapak bilang kita banyak orang Mataram yang lewat di Depok bahkan tinggal di Depok, ini akhirnya banyak bahasa-bahasa Jawa menjadi bahasa Serapan. Seperti ngalor, ngidul, ngetan, ngulon. Iya, masih ada ya. Iya, Masih dipakai lanang, di sini wadon. Ya kayak ini kan tadi milir. Nah, kalau orang Jakarta mau ke Depok itu mudik dia bilang. Ya? Oh. Jadi Jadi mungkin Depok bilangnya milir. kalau kita dari Depok ke Jakarta milir. Kalau orang Jakarta ke Depok itu mudik. Dulu kan Makanya masih istilah mudik sekarang pada ngidulin. mudik itu Ke ngidul. Jawa tuh kan ngidul. Iya. Kalau ngalor, kalau milir tuh ngalor. Oh. Kalau mudik itu ngidul, selatan lah. Kalau nggak ngerti lagi ngidul mana ngidul, selatan. Kalau milir itu ngalor, utara. Nah, jadi istilahnya utara. Jadi ada di Depok ini banyak sekali bahasa Serapan. Betan. Jadi Timur. satu makna aja misalnya. Yang Bapak ingat nih, yang ini. Misalnya ambekan. Ambekan itu artinya bisa pemarah. Iya, pundungan. Iya, misalnya lu mah tukang ngambek sih, lu mah ambekan sih orang Depok pemarah. Tapi ambekan bisa juga napas. Oh iya. Ya, ketika orang tabrak motor, jatuh, orang Depok masih ada ambekannya nggak? Masih ada napasnya nggak gitu. Jadi ambekan bisa jadi napas tergantung penempatan gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali. Ada satu kalimat yang artinya banyak. Ada juga satu objek bahasanya banyak gitu ya. Iya. Contohnya misalnya di depan rumah ada pohon tuh. Ya, rimbun kalau orang bilang Depok bilang tuh sio. Ini di kamus tuh ada. Nanti setelah pohon itu ditebang kan terang ya. Iya. Kalau orang Depok bilang itu tasblang, terus wera, Iya. Terus Itu kagak ngerti gua tuh. Banyak Beda banget di Beijing kan itu di Iya. Laudenok itu bahasa gitu ya. bukan ada bahasa Depok, empuk Bocah sekarang kan. beranakinnya belakangan gitu ya. Jadi nggak apa. Itu dibilang sekarang Gombrang. sekarang udah tasblang, udah nggak siok lagi karena pun jambunya ditebang gitu. Udah wera. Itu bahasa-bahasa Depok banyak satu gitu, tapi bahasanya banyak. Itu kalau kita kumpulin, makanya harus di kalaupun menjadi pelajaran pengayaan ini memang orang-orang Depok tua dulu harus mengasih penjelasan dulu tentang bahasa Depok, memberi pelajaran dulu atau macam kursus. Ini itu dari bahasa kita sangat kaya bahasa Depok. Karena dari serapan bahasa Jawa, bahasa Cina, bahasa Sunda, serapan dari bahasa Belanda, bahasa Inggris, getap itu bahasa Inggris. Get up. Baru tahu. Jadi orang getap amat lah gitu. Karena emak kita dulu nggak bisa ngomong bahasa Inggris, orang get up kan gitu. Orang pagi-pagi ke kantor gitu, Iya. getap banget loh. Itu gitu. bahasa Inggris get up. Baru tahu. Gitu. Bisa aja Bapak. Emang bener itu, Pak? Iya. Oh. Terus bolsak, orang Depok tuh bilang kasur kan bolsak, bahasa Belanda itu kan. Kalau disita tuh beslah, ntar gue beslah rumah lo kan. Film-film pitung biasa tuh, gue beslah itu bahasa Belanda. Nah bahasa Cina di rumah itu biting ya, buat tusuk lidi itu bahasa Cina. Iya. Sama istilahnya kalau Terus kalau di rumah tuh ada langkan, itu bahasa Cina. Jadi banyak sekali bahasa Depok ini kaya dengan serapan-serapan. Mungkin kalau ini nanti asik sebetulnya ngomong pakai bahasa Depok. Iya. Bahasa yang gaul, ketawa. Maka kalau orang Depok rapat itu, orang Pemda ikut bingung. Iya. Saya juga bingung. Ketawa terus. Kalau rapat keluar rapat ditanya, tadi tahu lo rapat apa? Kagak, pasti nggak ngerti ditanya. Tapi acara sukses, itulah hebatnya orang Depok. Ya mungkin ditambah sama Pak Nina ya. Iya tadi kayaknya meriah banget nih tahun ini ya. Banyak event-event nih Babaji ya. Tadi udah disampaikan termasuk pawai, lomba tadi. Saya bisa ngebayangin kayaknya wah gila, keren banget nih. Iya, alhamdulillah. Jadi gini, kita nih kawan ngajak. Kalau kita ngundang sebuah acara itu, kalau kita ngundang nama orangnya belum tentu datang ya, Pak ya. Yang kita undang rindunya, kangennya sama masa lalu. Nostalgianya. Jadi, nostalgianya. Terus yang belum ngerasain, belum ngeranapin, orang dari luar belum ngeranapin kan gitu ya. Pengen tahu. Ya mudah-mudahan dari Artinya kepengen ngeranapin.
Kagak. Ngalamin. Oh, ngalamin. Ngeranapin Maklum ya, Mbak. ngeranapin tuh ngerasain ngalamin. Oh iya. Yang belum ngeranapin lah nanti bisa datang. Yang tadinya di luar pengen tahu budaya Depok, nanti besok lihat tergambar jelas nanti lebarannya orang Depok bagaimana. Makanya kita namain Lebaran Depok. Iya. Tuh. Iya, ini dari tadi saya banyak dapat istilah-istilah baru nih, luar biasa. Nah, ini bahasa Depok ini kan memang kelihatannya berbeda ya sama DKI ya, Mbak ya, tadi Betawi. disampaikan Iya, sama Betawi Kalau gitu. Betawi itu iya banyak kan ya. Kan Mau kemana? Katanya kita dibilangnya kalau Depok bahasanya Betawi ora. Betawi ora. Iya, karena biasa pakai ngomong ora mau. Oh, bukan kagak mau gitu. Bukan ya. kagak mau, ora mau. Orang Semedan Ora semenggah. semenggah. Jadi memang bahasa Depok itu bahasa apa ya? Kasar gitu ya. Kata orang bilang kasar. Ya itulah bahasa pergaulan hari-hari, tapi nggak pernah marah. Iya. Kayak misalnya bercanda sama temennya, gue jitak mamblem loh. Ora Danta, Danta juga Depok ya? Iya, Danta Depok. gitu. Danta tuh jelas. Jelas, Ora Danta lu. Iya. Jadi Nah, itu memang bahasa nanti kan udah ada kamusnya. Ada. Udah jilid kedua apa? iya, sekarang jilid kedua dan sudah disesuaikan ya. Kamusnya disesuaikan dengan ya sudah bisa menjadi bahan pembelajaran lah. Iya. Jadi bukan Sesuai dengan penterjemahan. arahan distrik ya. Iya, nanti ada di situ Standar. kalimatnya ada makna, ada arti, ada makna, ada keterangan dan ada penggunaan kalimat tadi. Yang gue bilang tadi, ya. Misalnya ora, ya. Ora mau madang. Apa mau artinya? makan. Orang nggak mau makan gitu ya. Iya. Madang kan bahasa itu ya. Ora sari-sarinya lu nongol. Nggak ada. Nggak biasa-biasa. Biasanya lu nongol. Nggak bisa. Ora sari-sarinya lu nongol. Tani bener kemana lu? Orang nongol-nongol. Nah, lu Nggak biasa-biasanya datang. Jadi gini, Oh, tumben. Tumben, Oh, orang nggak pernah tumben. dateng, tiba-tiba dateng. Iya. Orang sari-sarinya lu nongol. Gitu. Tani bener lu kemana baik. Nah, ora gitu. Orang sari-sari itu ora anu. Jadi, nah sebetulnya hormat juga bahasa Depok. Makanya Bapak besok mau sambutan pakai bahasa Depok, mau ngerti kayak mau ora kayak. Bukan hormat bahasa Depok, umpama. Misal Bapak wali kota yang paling diumpamain. Oh. Umpama kan ibarat, tapi ketika sambutan umpama itu orang yang paling ditokohkan, orang yang paling diumpamain, Paling dihormatin. paling dihormatin. iya. Jadi umpama, hormat Depok itu umpama. Yang kita yang orang yang tua, orang yang paling diumpamain tokoh itu orang yang diumpamain. Iya. Sebetulnya umpama itu kalau kita artikan dengan penggunaan yang lain itu bisa ibarat. Ya. Misalnya umpamanya seperti mobil yang itu tuh kan. Iya. Itu kan ibarat. Nah, misal. Iya, umpama misal. Tapi umpama itu makanya bilang bahasa Depok tergantung temennya. Mau tuh pakai menghormatin orang yang tua, orang yang paling kita umpamain. Itu jadi orang yang kita hormatin, ya. Terus umpamanya baju yang gua pakai sama gitu ya, sama baju yang ada di toko. Gitu. Nah, jadi umpama itu ibarat atau sama. Jadi tergantung temennya tadi gitu, temen kalimat. Umpama itu bisa banyak maknanya. Bisa orang yang paling dihormatin. Bisa tuh ibarat. Bisa tuh misal, umpama itu misal gitu. Pokoknya gue umpamain sama dah sama yang ada di rumah kan gitu. Jadi kalimat-kalimat itu tergantung Depok itu kalimat yang pendampingnya. Artinya bisa beda. Kalau nggak dipelajarin serius ya nggak ngerti gitu. Makanya di kamus itu nanti insya Allah agak lengkap lah. Nah, kalau sama Bapak Haji kan di Rawadenok nih ya, Mpok Nina kan di Beji. Itu ada istilah yang beda juga? Iya, banyak sih sebetulnya istilah-istilah yang berbeda nih antara Beji, Pancoran Mas, Rawadenok. Pancoran Mas ujung Blakulon ya, gitu kayak berbatasan Sawangan, Bajong Sari gitu ya. Kita kan kemarin ada tim ngumpulin bahasa ya, Mbak, untuk nyusun ini ya, salah satunya saya Babak dengan para tokoh lah, gitu. Kita coba gali bahasa-bahasa Depok dan memang ada bahasa-bahasa yang kita nggak paham gitu, kayak danta apa segala macam gitu. Akhirnya saya paham nih pada saat ngumpul nih dengan para tokoh gitu ya, yang pada saat kita nyusun.
kayak tadi tuh apa sih Mbak ini di Depok mah kagak tuh kayak rangkambang gitu ya, di Beji mah kagak ada itu bahasa rangkambang, rasanya bahasanya wajik gitu ya. Lah begini ini gini pokoknya kagak ada rangkambang, artinya wajik begitu. Ya akhirnya kan kita jadi punya pengayaan kata baru dengan Depok gitu, karena bukan berarti orang yang lahir brojol di Depok juga paham betul dengan bahasa Depok, enggak. Ini masih terus belajar, apalagi memang seperti Bang Mehmet nih gitu ya, Depoknya pasti jadi SN ya. Gitu. Nah ini wajib belajar gitu ya, jangan sampai ntar kalau saya ngomong kagak ngerti. Gitu. Saya ngerti sih Bu, cuma kalau diomongin lagi agak susah. Iya, makanya kita coba program pertama kita ya, Mbak, waktu koot muncul nih gitu, bangkit kembali, istilah bangkit lagi lah. Gitu setelah 10 tahun ya, Mbak. Kita 14 tahun. 14 tahun ya, 14 tahun mati suri istilah kita gitu lah, 2018 kita coba hidupkan kembali. Ini program awal nih nyusun kamus gitu. Nyusun kamus kita dapat 2.500 kata ya, Pak. 4.700 kan. 4.000 ya awalnya 2.500 yang terbitan pertama. Makanya terus kita coba cari-cari lagi, gali-gali lagi dari seluruh, termasuk di Tapos juga agak berbeda gitu ya. Iya, bahasanya kalau Tapos agak agak Sunda. ya. Tapos Cimanggis juga punya arti yang bahasa yang berbeda gitu. Nah, ini yang harus kita perkenalkan gitu pada anak-anak kita ini. Makanya cetakan kedua di tahun 2021 ya, Mbak. Jadi 2 tahun ini kita nyusun kembali dari 2019, 2020 dan alhamdulillah 2021 sudah terbit cetakan kedua dengan 4.700 ya, Mbak. Iya, kurang lebih. Sekitar 4.700 kata gitu ya. Dan alhamdulillah kita juga sudah kerjasama dengan Dinas Pendidikan gitu ya. Dan dengan pemerintah Kota Depok ada MOU juga ya, Mbak ya, dengan pemerintah Kota Depok. Alhamdulillah ini untuk terus kita bekerja. Karena kalau kita aja nih kan koot nih ormas gitu ya, gitu. Tapi konsennya ke sana gitu. Kalau kita ormas kita tidak ada platform kita kan bingung. Tapi kita inginnya seni budaya ada gitu ya, sesuai dengan pesan-pesan titipan daripada para pendiri termasuk Baba Dahlan gitu ya, para pendiri koot gitu, kumpulan orang-orang Depok gitu ya, yang memang ada beberapa yang sudah tidak ada gitu ya, tapi masih banyak juga yang ada tokoh-tokoh awalnya dari dewan ya, Mbak, dulu 14 anggota dewan tahun 2004 ya, Pak? Tahun 99 2004 itu ya, ini yang kita coba bangkitkan kembali gitu ya, tokoh-tokoh Depok ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai bangkit gitu ya, perguruan silat, sanggar-sanggar seni sudah mulai bergairah. Ya. Bukan berarti ada koot, tapi paling tidak mereka sudah bisa, karena memang mereka sudah ada nih sanggar-sanggar seni, perguruan silat gitu, mereka sudah ada. Tapi mungkin wadah ininya ya. Iya gitu, wadahnya gitu. Tapi sekarang pemerintah juga sudah sebenarnya. Tapi dengan adanya koot juga kita mencoba membantu gitu ya, untuk bisa mengenalkan mereka untuk bangkit gitu ya, mereka untuk bisa berdiri sendiri sebetulnya, nggak ada ketergantungan gitu. Tidak berdiri, punya wadah gitu, punya wadah, dan mereka juga nggak ada ketergantungan lah terhadap pemerintah. Pengennya sih seperti itu gitu. Ngerasa diperhatiin. Gitu. Jadi ada. Gini kan nanti kalau dulu kan sanggar-sanggar seni seperti lenong, topeng, tari gitu ya, mereka tuh bisa menghasilkan uang ketika dipanggil, ketika ditanggap. Ini kan sekarang sudah jarang orang yang tertarik dengan lenong. Apalagi dengan 40 pemain lenong itu ngasih makannya berapa, ongkosnya berapa. Berpikir kira-kira sekitar 40 juta, 50 juta manggil lenong gitu ya. Nah, orang mahal. Nah, akhirnya kan ini hilang. Dengan otek. Nah, begitu juga gambang kromong. Sebetulnya topeng mahal ya, Pak. Iya, topeng juga mahal, gambang kromong. Makanya kita robah sekarang di KOD ini. Bedanya lenong sama topeng apa, Pak? Ya banyak perbedaan ya. Kalau lenong itu ada 2 jenis lenong, ada lenong dinas sama lenong preman. Terus dari alur cerita, mungkin banyak serius lah kalau lenong, walaupun ada guyon. Tapi topeng itu lebih banyak guyonnya, lebih banyak bercandanya gitu ya. Topeng itu ada dimulai dengan tari topeng, ada pakem-pakemnya gitu ya. Kalau topeng dimulai dengan tari topeng, terus sedikit berbau kesunda-sundaan kalau topeng. Kalau lenong memang khas banget Betawi kalau lenong. Ya. Dan ini adalah kebudayaan atau seni yang kita miliki gitu ya. Drama sebetulnya. 2 seni drama ini, topeng, lenong gitu ya. Ada juga nanti Tanji.
Tanji itu permainan alat musik gitu ya. Itu kalau sudah siang dia main tanji, malamnya ngemodor jadi tanjidor. Nah, kalau tanji malamnya dia lenong, tanjinong. Nah, kalau tanji siangnya dia main tanji, malamnya topeng jadi tanjipeng gitu. Jadi besok ada besok. besok Pak Wali main tanji, main topeng sama Bu Wali SN lah. Coba ngelihat besok mengenalkan kita ya besok ditimpalin sama Bang Cablak boy ya. Sebetulnya isinya nasihat-nasihat. Iya, isinya nasihat-nasihat. Tua. Ya, besok judulnya topengnya Pak Wali Kaulan. Kaulan. Ya, kaulan itu perkataan ya. Seperti dalam Islam itu najar lah, punya perkataan. Misalnya kalau gua ngawin lu nanti gua tanggapin topeng gitu ya. Nah, besok Pak Wali kaulan. Nanti semua tokoh Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama diajak main semua Pak Wali besok. Gitu ya, main topeng. Wah, nah banyak banget nih saya dapat ilmu pencerahan ya, terutama hal-hal yang sifatnya tadi seni dan budaya Kota Depok, apalagi bahasa tadi banyak banget Mbak. Alhamdulillah. Ayo kita turut membantu melestarikan seni budaya yang ada di Kota Depok ya. Tadi ada kamus ya. Kalau teman-teman besok di pasar di Lebaran Depok. Nah, bisa beli tuh kamus kamus bahasa Depok ya di dalam gelaran Lebaran Depok di sana ya, di pasar Penghabisan nanti. Iya, di pasar Penghabisan. Oke. Nah, Mbak, yang boleh nonton nih ke sana siapa aja? Bebas semua. Ya, boleh siapa ya. Baik, semuanya boleh. Misalnya, gratis. Saya mah bukan orang asli Depok gitu. Tapi pengen nonton boleh ya, Mbak? Sangat boleh. Dan pardu harus itu. Harus. Biar tahu. Biar rame. Iya. Biar rame, biar tahu, biar paham nih. Iya. Saya bawa rantang deh. Jadi rantangan besok. Jadi yang pawai juga Bang Memet, Bang Memet nih, yang pawai itu besok bawa rantang. Oh, habis pawai madang bareng-bareng. Madang-bareng. Jadi setelah madang baru kita nonton topeng Baba Wali. Oh, gitu. Itu di hari Minggu. Hari Minggunya. Jadi setelah pawai budaya, pawai budaya masyarakat tadi yang Baba sampaikan, nanti kita rantangan baru nonton topeng. Boleh nih Baba ngajak yang teman-teman Ide Podcast nih, Sobat Ide, untuk rame-rame datang pada kegiatan Lebaran Depok. Ya, Sobat Ide, Baba ngajak nih dari hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Yang paling utama nih hari Minggu nih. Yang terakhir, pada datang. Nyok longok gitu ya, besok Lebaran Depok. Banyak di sana, jajanannya banyak, seninya banyak, budayanya banyak. Coba lihat nanti pelajarin. Itu saja. Dan terakhir, yang mau bisa belajar bahasa Depok, besok jangan lupa beli kamus. Cuman 75.000, 100.000 masih ada kembaliannya 25.000. Itu saja. Ya. Ponina? Ya sama, intinya sama-sama kita datang, kita hadirin gitu ya untuk Lebaran Depok. Karena kalau bukan orang Depok siapa lagi? Ini di luar Depok udah banyak banget yang nanyain gitu ya. Dan kita angkat seni budaya kita. Yuk seluruh ASN Sobat Ide ya untuk hadir, dan juga masyarakat kita husung, kita kembangkan seni budaya Kota Depok, dan kita hadiri di Lebaran Depok tahun 2022, dan insya Allah setiap tahun ada Lebaran Depok. Makasih. Dengan tema yang mungkin nanti beda-beda kali ya. Ya, terima kasih Bapak Haji Dahlan, Ponina atas kesempatan dan kehadirannya di sini. Terima kasih juga tadi banyak sharing ilmu yang cukup bermanfaat untuk kami, dan juga tentunya untuk Sobat Ide ya. Ya, saya tutup dengan satu buah pantun. Minum jamu sambil ngedeprok, belinya di Rawadenok. Kalau mau tahu tentang Depok, nyok kita ramein Lebaran Depok. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, terus komen, like channel YouTube kita ya di Ide Podcast. Sampai jumpa lagi. Ini ide gua, mana ide lo? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.